keteraturan yang pertama, jadi datanya itu harus teratur terlebih dahulu. Kalau saya ikut workshop kemarin, ya workshop ICTP, kebetulan ini workshopnya malam terus ya, jam 8 sampai jam 11 malam. Jadi kalau misalnya kita ngomong statistik, itu bukan ini aja, secara teori aja, tapi secara keahlian gitu, hampir semua ahli statistik itu mengatakan bahwa visualisasi data itu adalah hal yang paling penting dari sebuah data. Kenapa visualisasi? Itu karena kalau misalnya kalian punya data acak gitu, kalian kan nggak ngerti ini maksudnya apa. Setidaknya, sekurang-kurangnya kalian harus bikin tabel untuk mengetahui runtutan data itu seperti apa. Jadi kalau bentuk datanya belum kelihatan, kita nggak akan ngerti. Namun selain daripada visualisasi, kita juga harus memahami proses-proses dari analisis data terlebih dahulu. Jadi percuma kalau kalian punya data, tapi prosesnya itu missing gitu. Jadi mau tidak mau kalian bahkan harus mengulang dari awal lagi, dari download data lagi, kalau kita tidak mengambil proses yang benar. Oke, yang pertama itu keteraturan, kemudian ada struktur, jadi ada struktur bahwa datanya dikelompokkan seperti apa, mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, dan lain sebagainya, serta makna untuk kumpulan besar data yang terkoreksi. Jadi dari data ini kita bisa memaknai data ini apa, bukan angka saja. Tapi angka ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, entah itu di bidang atmosfer atau di bidang yang lainnya. Oke. Ini adalah sebuah aktivitas untuk melogikakan. Jadi kita harus punya logika data ini seperti apa, menginterpretasi, jadi ada interpretasi data ini, angka 2, itu bukan angka 2 aja gitu. Ini kalau El Nino, angka 2, artinya El Nino yang ya cukup signifikan gitu lah. Oke, nah, beda kan? Kita ngomong 1 tambah 1, 2, ya 2 memang artinya 1 tambah 1, tapi 2 di indeks SPI, 2 di indeks ENSO, 2 di indeks mana gitu, itu artinya akan berbeda. Jadi angka ini akan berubah menjadi kondisi fisis kalau di klimatologi. Kemudian dan menteorikan data. Dari data-data yang sudah terkumpul, bentar ada background. Oke, jadi dari data-data yang sudah terkumpul, kita akan membuat teori. Apakah data ini menghasilkan teori seperti apa? Misalnya kita sudah mengumpulkan data, kemudian kita menemukan bahwa di tempat A itu tipe iklim all demand-nya adalah A gitu misalnya. Kita langsung bisa bikin teori bahwa tempat A itu tempatnya basah. Gitu. Kurang-kurangnya sekian bulan itu bulan basah atau bulan yang memiliki curah hujan di atas 200 mm. Oke. Nah, itu teori. Terakhir, analisis data adalah bagian dari prosedur yang lebih besar dalam pelaporan kondisi cuaca atau iklim. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama itu adalah tujuan. Kalau kalian nggak tahu tujuan kalian mau ngapain, ya mending nggak usah download data gitu. Jadi kalau saya di skripsi, itu yang paling sering kelihatan itu adalah mereka punya tujuan. Jadi tujuannya bukan nggak ada ya, tujuan ini biasanya ada. Namun kurang spesifik. Contohnya apa? Saya berapa kali punya taruna itu skripsinya tentang kebakaran hutan. Jadi mereka bilang, saya ingin meneliti tentang risiko kebakaran hutan di tempat A gitu misalnya. Saya jadi bertanya lagi, risiko semacam apa yang ingin kamu teliti? Karena risiko ini banyak. Risiko untuk manusia kah? Risiko untuk tumbuhan kah? Risiko untuk lahan kah? Risiko untuk ekonomi kah? Nah, kemudian kalau kita ngomong risiko untuk manusia gitu, kita masuk ke risiko yang mana? Risiko berkurangnya lahan, risiko kebakarannya, atau risiko polusinya, atau risiko kesehatannya. Nah, kebanyakan dari kita itu tujuannya ada, tapi kurang spesifik. Sehingga ketika kita tidak memiliki tujuan spesifik, kita sangat sulit untuk mengetahui metode apa yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi sebelum kalian melakukan analisis, tujuan spesifiknya apa, itu harus sudah punya. Kemudian dari tujuan ini akan dibuat pertanyaan. Jadi pertanyaan apa yang akan dijawab untuk mencapai tujuan tersebut. Karena proses untuk mencapai tujuan tersebut biasanya tidak hanya menjawab satu pertanyaan, tapi bisa aja 2 atau lebih, bahkan 5 atau 6 pertanyaan. Oke, ini biasanya kan jatuhnya di rumusan masalah kalau skripsi. Oke, berikutnya barulah kita ngomong koleksi data, baru kita berpikir, oh data apa sih yang kita butuhkan untuk mengetahui ini.
untuk mengetahui resiko tentang kesehatan dari kebakaran hutan, ini akan berbeda dengan mengetahui resiko resiko perubahan lahan yang terjadi. Kalau perubahan lahan kita ngomongnya area yang terbakar, kemudian resiko biodiversity-nya seperti apa, berkurangnya jumlah lahan seperti apa. Jadi datanya yang dipakai lain. Kalau kita ngomong kesehatan, terhadap kesehatan manusia, kita ngomongnya data polusi udara, data ISPA, dan lain sebagainya. Ini aja dua ini udah jauh berbeda, padahal kita hanya ngomong tentang satu hal. Oke? Jadi sebelum tujuan, pertanyaan, barulah kalian berpikir, oh data apa yang saya perlukan untuk mencapai tujuan ini. Oke? Setelah memiliki data, kita tahu, oh data yang kita bisa dapatkan ini, jadi metode yang bisa kita pakai ini, gitu misalnya. Kalau kalian cuma punya data bulanan, gitu, ya jangan pakai indeks FWI, karena indeks FWI itu harian. Seperti itu. Nah, kalau kalian misalnya berhasil mengumpulkan datanya, datanya harian, oke, saya bisa pakai metode ini, gitu misalnya. Jadi tergantung dari koleksi data yang kalian dapat, barulah kalian berpikir metode yang digunakan dan prosedur analisisnya. Karena ini berbahaya. Kalian mungkin aja berpikir bahwa saya akan menggunakan metode A, B, C. Tapi kalau datanya nggak dapet, mau kalian sekeren apapun metodenya, itu nggak akan bisa dilakukan karena bahannya nggak ada. Sama aja kalau kalian chef gitu, mau masak apapun bisa, tapi kalau bahannya nggak ada, tetap aja nggak keluar gitu. Oke? Guacamole gitu misalnya, tapi nggak ada alpukat gitu, ya udah nggak keluar itu guacamole. Oke? Tuh, metode itu belakangan dari koleksi data. Nah, setelah kita punya metode dan prosedur analisis, barulah data ini kita interpretasi atau identifikasi. Jadi setelah kita analisis, kita visualisasikan, kemudian kita cari polanya seperti apa, kita investigasi apa yang melatar belakangi proses ini terjadi, itu barulah kita masuk ke interpretasi. Nah, kalian udah identifikasi nih temuannya, kemudian kalian teorikan. Dari identifikasi dan interpretasi itu buat ceritanya. Jadi data ini menceritakan tentang apa. Setelah itu barulah penulisan, pelaporan, dan diseminasi data. Nah, ini teorinya kayak gini kalau untuk penulisan dan pelaporan, tapi prakteknya ketika kalian sudah menemukan tujuan langsung ditulis, dicatat. Ketika menemukan pertanyaan langsung ditulis, dicatat. Semua proses ini harus tercatat. Oke? Kalau semua proses ini udah tercatat, barulah kalian bisa menyusun yang namanya tulisan. Jadi runtutan tulisannya seperti apa, itu baru bisa kalian susun. Tapi pencatatan itu sudah dilakukan dari proses pertama. Oke? Nah, setelah kalian memiliki penulisan, pelaporan, atau mau dideseminasikan, gitu, meskipun deseminasinya hanya untuk dosen penguji, gitu misalnya. Tapi kalau misalnya ketika kalian di BMKG, kalian akan mendeseminasikannya ke banyak pihak. Kemudian setelah itu kalian evaluasi, apakah analisis kalian ini setelah ditulis gitu, kemudian dicek gitu, misalnya perlu direview, oh ini kurang ini gitu, kemudian barulah ditulis lagi gitu. Atau setelah kalian laporkan ke atasan gitu misalnya, kemudian dikoreksi, itu kalian evaluasi, kemudian tulis lagi. Atau setelah kalian diseminasikan, masyarakat bilang bahwa, oh ini tidak tepat gitu misalnya, kalian evaluasi lagi. Tapi kalau tepat juga kalian evaluasi, oh berarti ketepatannya sekian. Gitu. Setelah evaluasi, ini akan balik lagi ke tujuan. Oke, mau kalian perbaiki kah? Atau misalnya mau dikembangkan lagi, atau diselesaikan sampai di situ, kemudian melakukan hal lain, itu silakan. Tapi umumnya kalau BMKG ini akan muter-muter terus. Karena BMKG misalnya prediksi iklim gitu, misalnya prediksi musim, itu akan terus dievaluasi, kemudian dibuat lagi, dievaluasi, dibuat lagi, dan terus-menerus. Oke, itu prosesnya dulu. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan. Siap-siap ya. Saya harap sih kalian semua udah pegang lah jawabannya. Siap nggak? Nggak ada suaranya soalnya nih, saya khawatirnya saya ngomong sendirian. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu adalah bagaimana proses pengumpulan data yang dilakukan oleh BMKG.
Di sini tadi saya lihat ini apa ya, terayi 2 kali ya masuk urutan pertama gitu. Jadi paling pertama masuk ke room itu terayi saya lihat. Jadi bisa nggak terayi yang nomor 1 aja? Baik, siap, bisa Bu. Oke, coba dijelaskan. Kalau perlu dipresentasikan silahkan langsung presentasikan. Ini bisa nggak presentasi semua ya? Bentar, kamu bisa presentasi nggak? Kalau perlu presentasi. Siap Bu, mohon izin Bu, kalau saya sendiri tidak perlu presentasi, saya penjelasan saja Bu. Oke, ya silahkan dijelaskan. Baik, siap Bu. Silakan dimulai aja. Baik, mohon izin Bu. Baik, mohon izin Bu, izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Bagaimana proses pengumpulan data yang dilakukan oleh BMKG? Yaitu jawaban saya, data dikumpulkan dalam proses observasi kondisi atmosfer yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Observasi tersebut dapat berupa observasi udara permukaan yang lebih dikenal sebagai observasi sinoptik dan observasi udara atas menggunakan radiosonde atau pilot balon. Data hasil observasi tersebut kemudian diolah lagi menjadi beberapa data turunan yang memudahkan user untuk menggunakannya. Biasanya data-data sinoptik tersebut diolah menjadi kode-kode sinoptik atau kode penyandian sinoptik yang terdapat di beberapa form ME tersebut dan diolah menjadi data yang reanalisis atau data yang biasanya dikeluarkan oleh NOAA, ECMWF, atau lembaga lainnya. Dan data tersebut disimpan dalam bentuk hard copy atau digital dengan berbagai bentuk ekstensi. Baik, sudah cukup Bu. Oh, udah cukup ya? Oke, jadi pengumpulan datanya kamu ambil dari permukaan dulu, kemudian ada juga yang dari udara atas, kemudian dikumpulkan menjadi dikumpulkan dalam bentuk sandi, dikirimkan, kemudian disimpan. Udah cukup sih, pengumpulan data emang cuma segitu doang sih. Cuma ini ya, kalau bisa sih tambahkan kalau menggunakan manual maupun otomatis, karena kita juga ada AWS, ARG, satelit, dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma pengamatan konvensional aja, tapi juga ada pengamatan dari peralatan lain selain pengamatan konvensional. Oke, udah bagus. Baik, terima kasih Bu. Oke, cukup bagus ya. Siap, terima kasih Bu. Berikutnya adalah pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bentar saya buka lagi. Lihat website bmkg.go.id serta catat layanan iklim apa saja yang ada di website tersebut. Tadi, sekarang saya mau ambil siapa ya? Firmansyah aja deh, tadi 2 soalnya ada akunnya, jadi nomor 2 ya. Siap Bu. Mohon izin Bu, izin untuk menjawab. Jadi layanan iklim yang disediakan oleh website BMKG itu terdapat 4 layanan utama. Yang pertama tuh layanan informasi mengenai perkiraan iklim, kemudian yang kedua itu mengenai analisis iklim, kemudian yang ketiga mengenai informasi tentang iklim, dan yang terakhir adalah informasi tentang perubahan iklim. Adapun untuk informasi mengenai perkiraan iklim yang biasa dipublikasikan oleh website BMKG antara lain adalah perkiraan hujan bulanan dan dasarian, kemudian perkiraan musim, perkiraan banjir bulanan dan banjir dasarian. Kemudian untuk analisis informasi iklim yang diberikan antara lain informasi mengenai analisis hujan bulanan, dinamika atmosfer, indeks presipitasi terstandarisasi, dan yang terakhir air tersedia untuk tanaman atau ATI. Kemudian informasi iklim yang umum yang ada dalam website BMKG antara lain adalah informasi hari tanpa hujan, informasi suhu muka laut, informasi indeks El Nino, dan informasi temperatur subsurface Pasifik, dan buletin tentang iklim. Dan yang terakhir, informasi lain yang dipublikasikan BMKG di bidang iklim adalah informasi tentang perubahan iklim, bagaimana meliputi tren curah hujan, tren suhu, perubahan normal curah hujan,
ekstrim, perubahan iklim, dan proyeksi perubahan iklim. Sekian, Bu. Oke, saya nanya sedikit ya. Kamu tahu nggak kalau bidang iklim itu bukan hanya iklim aja, tapi juga kualitas udara. Kamu sempat cek nggak layanan di kualitas udara ada apa aja? Kualitas udara. Belum, Bu, kalau yang kualitas udara. Oke, nanti dicek lagi ya. Oke, sudah Siap. sangat bagus. Emang kalau untuk iklim itu aja sih, tapi iklim jangan lupa ada kualitas udara juga. Jadi nanti ditambahkan lagi ya. Mana Firmansyah? Siap, Bu. Oke. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan ketiga. Pernahkah kamu membaca buletin iklim dari Stasiun Klimatologi BMKG? Informasi apa saja yang tersedia di dalamnya? Jika belum, download salah satu buletin iklim dari website salah satu stasiun klimatologi. Oke, saya cek dulu ini siapa ya yang dari ini. Oke, Rofi Wiradipa ada? Siap hadir, Bu. Oke, Rofi silahkan. Buletin iklimnya mungkin bisa dipresentasikan kalau ada yang kamu download. Atau kalau belum ada, masih proses, silahkan jelaskan apa aja yang ada di dalamnya. Izin, Bu, saya kan ngambil buletinnya dari BMKG Semarang, Klimatologi Semarang. Yang pertama oke. itu ada dari Oke, itu cuma macet. prinsip doang, Bu. Bentar, kamu, kayaknya macet nih. Jadi apa yang dijelaskan? Bentar, Rofi bisa nggak nih? Dalam buletin Semarang itu ada pengertian sifat hujan, normal curah hujan, kekeringan meteorologis. Itu ada kedua ringkasan, kondisi, di mana ada pertama kondisi dinamika atmosfer, perakiraan hujan bulanan Februari 2021, perakiraan hujan bulan Maret 2021, perakiraan hujan bulan April 2021, serta ada informasi hari hujan dan cuaca ekstrim bulan Desember 2020. Dan ada juga analisis indeks kekeringan bulan Desember 2020. Itu ada perakiraan hujan bulan Februari sampai April 2021, informasi cuaca dan iklim bulan Desember 2020, informasi banyaknya hari hujan bulan Desember 2020, intensitas hujan maksimum bulan Desember 2020, dan analisis indeks kekeringan bulan Desember. Udah. Oke, berarti buletinnya bulan apa itu? Bulan Desember, bukan Januari. Tahun 2020. Desember tahun 2020, bukan Januari itu. Soalnya di analisisnya Desember, biasanya buletinnya Januari. Karena kalau nggak bikinnya Januari, datanya kan belum selesai. Coba dicek lagi ya, tapi udah bagus sih. Udah ngambil ini dari Stasiun Klimatologi, bukan dari BMKG ya. Karena Stasiun Klimatologi kadang-kadang ada beda dikitnya. Tapi ya sebagian besar sama sih dengan yang punya BMKG. Oke, bisa diperlihatkan nggak buletinnya? Ya, Bu, sebentar, Bu. Lama nggak sih? Lama banget ya kayaknya. Sama. Kayaknya koneksimu nggak ini ya. Kamu kirim ke WA saya aja ya, atau ke email saya aja ya. Siap, Bu. Oke, kita lanjut aja. Tadi udah bagus. Nomor 4 sekarang. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang proses analisis data, serta jelaskan 2 pendekatan yang bisa digunakan. Oke, tadi Rofi. Coba ya. Ntar dulu. Arasta deh. Saya udah lama nggak dengar suara kamu, biasanya cerewet kalau di kelas, jadi saya pengen dengar aja. Siap, Bu. Izin, Bu, ini langsung jawab aja, Bu. Langsung jawab aja. Oke.
Mohon izin Bu, untuk pertanyaan nomor 4 itu jadi terbagi menjadi 2. Pendekatannya ada secara analisis linier dan satu lagi secara siklus. Jadi kalau perbedaan terbesarnya adalah kalau linier ini istilahnya kita sederhanakan menjadi sebuah hierarki gitu. Jadi kita nggak bisa naik ke atas kalau kita belum lewatin stage yang bawah ini. Nah, jadi kalau analisis secara linear itu kita harus melewati 1 dulu, baru kita bisa ke step kedua, 3, 4, 5, dan ujungnya kita nyampe ke goals kita. Jadi harus melakukan step-step yang sangat ketat gitu. Dan kekurangan dari analisis secara linear ini menurut di materi itu adalah kurang efektif. Terus juga eksplorasi kita sangat kaku gitu Bu, sangat terbatas. Sedangkan pendekatan secara siklus itu lebih fleksibel dan juga lebih membebaskan kita untuk mengeksplorasi hal-hal yang ada secara analisis data gitu Bu. Kemudian jadi mungkin kurang lebihnya itu analisis secara linear dan juga secara siklus itu benar-benar saling melengkapi satu sama lain, tapi ada beberapa cara yang sepertinya analisis secara linear dan secara siklus ini harus dilakukan secara terpisah gitu Bu. Cukup Bu dari saya. Cukup itu aja. Saya mau nanya lagi nih. Coba jelaskan lebih lanjut tentang analisis siklis. Izin Bu, maaf Bu, bisa diulang tadi. Untuk penjelasan lebih banyak tentang analisis siklis yang berbentuk lingkaran. Izin Bu, analisis secara siklis, pendekatan siklis itu untuk analisis data menyediakan lebih banyak keluasan untuk membuat keputusan dan memungkinkan lebih banyak pilihan keputusan berbeda untuk dibuat. Untuk pendekatan ini, komponen berbeda dapat bekerja pada waktu yang berbeda atau mungkin malah dengan urutan yang berbeda. Asalkan semuanya terkumpul di akhir, jadi dengan begini kita nggak perlu mengikuti urutan kerja. Selain itu, proses ini memungkinkan seseorang belajar dengan bekerja dan membuat peningkatan pada proses sebelum diselesaikan. Seperti itu, Bu. Oke, nah ini yang proses siklis ya. Jadi kita bisa aja udah mau nggak mau ada beberapa bagian memang kita tidak bisa stepnya juga kita lompati gitu. Misalnya data collection sama data analysis ini pasti koleksi dulu baru dianalisis kan. Kalau nggak ada datanya atau datanya baru setengah, kita biasanya nggak bisa melakukan analisis keseluruhan. Jadi ini tetap aja satu paket gitu. Nah, kalau analisis kita bisa interpretasi, writing-nya ini bisa di mana aja, diseminasi juga bisa kita diseminasikan secara bertahap, misalnya setengahnya dulu, kemudian lanjutannya kita bisa diseminasikan. Dari hasil diseminasi kemudian baru kita evaluasi, misalnya kita awalnya aja dulu, metode dulu kita diseminasikan bahwa kita pakai metode seperti ini. Kemudian nanti kita bisa dapat feedback bahwa sebaiknya ditambahkan ini, kemudian itu bisa bolak-balik di sini. Oke, jadi siklis ini umumnya untuk sesuatu penelitian yang kita memang nggak tahu dia itu nanti akhirnya bakal kayak gimana, jadi jawaban akhirnya bakal gimana. Penelitian ini umumnya banyak sekali yang seperti itu. Jadi sekarang kita berpikir bahwa oh akhirnya pasti kayak gini, tapi begitu kita ambil data ternyata lain gitu. Jadi data ini menjadi feedback lagi bahwa oh ternyata kita nggak bisa pakai gini, atau kita bisa aja berpikir bahwa oh kita akan dapat kesimpulan A gitu misalnya, tapi datanya ternyata nggak ada, sehingga kita harus berpikir lagi apakah data ini harus kita downscaling sehingga data ini ada, ataukah harus kita ganti metodenya, itu kembali lagi. Nah, namun kalau kita misalnya bicara masalah pelayanan di BMKG, karena itu prosedur udah ada ya. Kalau di BMKG ya, step by step-nya udah jelas gitu misalnya, mungkin kita akan mengikuti hierarki, karena kita langsung aja, oh step A, step B, step C, dan kemudian diseminasikan, gitu misalnya. Untuk standar di mana kita udah tahu akhirannya harus kayak gini, gitu misalnya. Tapi untuk penelitian secara umum, biasanya kita akan lebih banyak ke siklis, termasuk di sini, di analisis dan prediksi iklim. Karena saya sendiri juga nggak tahu data kalian bakal kayak gimana, gitu. Apakah sesuai dengan teori atau enggak gitu juga saya nggak bisa paham gitu kan.
kecuali kalau visualisasinya itu sudah dibuat. Oke, seperti itu. Jadi jangan kaget kalau mata kuliah ini agak fleksibel. Jadi dari dulu mata kuliah ini sangat fleksibel sebenarnya, karena kita nggak pernah tahu nanti kalian menghasilkan apa. Oke, saya sendiri juga nggak tahu. Mungkin ada keluar teori baru, mungkin teorinya masih sama. Oke. Nah, itu untuk penjelasan nomor 4 ya. Oke, udah cukup bagus. Harasta mana? Harasta. Izin Bu, boleh tanya nggak Bu? Tanya apa? Tentang yang ini Bu, pendekatan ini. Saya Oh, pas ya, baca ya. materi ada, ya. Jadi buat pendekatan ini saya masih ada yang kurang jelas gitu Bu. Jadi kapan sebenarnya kita harus memakai pendekatan yang linier ataupun yang siklus gitu Bu? Atau kan mungkin Ibu udah bertahun-tahun gitu Bu menganalisis data gitu Bu. Dari pengalaman Ibu, kapan gitu Bu? Kira-kira yang pas buat, oh ini harusnya pakai pendekatan yang linier, oh ini mungkin harusnya pakai yang pendekatan siklus gitu Bu. Dan kalau dari Ibu sendiri, Ibu lebih suka yang mana Bu? Yang siklis atau yang linear gitu Bu? Terima kasih Bu sebelumnya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kalau saya nggak punya pilihan, biasanya gitu. Karena misalnya saya meneliti, saya pasti tujuannya gimana, lihat data dulu, ini harus saya cari data lagi gitu, mau nggak mau saya bekerjanya siklis jadinya gitu, biasanya kalau untuk penelitian. Tapi yang membedakan kapan saya memakai pendekatan yang hierarki, yang linear sama siklus, itu adalah satu aja, SOP-nya ada nggak? Lebih simpel jawabannya daripada yang kamu bayangkan. Jadi kalau SOP-nya ada, saya ikutin SOP. Tapi kalau semua kegiatan yang nggak ada SOP-nya, kita kan harus belajar nih. Dan hierarki itu tidak membuka peluang untuk belajar sebenarnya. Jadi semuanya udah harus ikut SOP. Kalau misalnya kita sama sekali nggak tahu ini tentang datanya, mau nggak mau kita kan belajar selama penelitian gitu kan. Kalau misalnya pendekatannya adalah belajar selama penelitian, ini mau nggak mau pasti kalian secara tidak tidak punya pilihan akan melakukan pendekatan siklus. Karena kalian harus belajar selama penelitian. Apakah ada data baru yang perlu ditambah setelah data ini? Apakah ada investigasi baru yang perlu dilakukan? Ini kan kita nggak tahu, baru keluar setelah visualisasi biasanya. Karena visualisasi kita berpikir bahwa, oh, ENSO nih gara-garanya, ternyata begitu kita cek, ENSO-nya bukan tidak memiliki korelasi yang cukup erat dengan ini. Nah, ini gimana caranya? Kita harus tambah data. Apakah dia itu dampaknya itu merupakan dampak gabungan dari berbagai fenomena, ataukah dampak dari fenomena lainnya gitu. Kan banyak tuh kasus yang hujannya deras gitu selama 1 tahun tapi nggak La Nina gitu. Pertanyaannya ini kenapa gitu kan? Mau nggak mau kita harus investigasi lagi gitu. Padahal kita berpikirnya, oh mungkin La Nina, ketika kita baru lihat hujannya aja coba cek gitu. Oh ternyata enggak. Nah ini apa gitu kan? Ya dia kembali lagi kalau belajar, mau nggak mau pendekatan kita akan jatuh siklus. Tapi ketika kita punya SOP, itu pendekatannya biasanya pasti hierarki. Kayak di stasiun klimatologi waktu kalian PKL ya kemarin ya, PKL atau KKN sih PKL. Mau nggak mau ya hierarkinya udah ada, tinggal ikuti aja SOP-nya. Gitu. Oke, jawabannya lebih simpel daripada yang kamu bayangkan ya. Nggak datanya kayak apa, enggak, SOP-nya ada, hierarki, nggak ada SOP, ya udah siklis, apa boleh buat gitu. Oke. Siap, terima kasih Bu. Oke, itu pertanyaan nomor 4. Kemudian nomor 5, kita lanjut ya. Sebutkan dan jelaskan strategi analisis data yang telah diinformasikan pada pertemuan pada teks yang saya kasih. Oke. Nomor 5 saya kasih siapa ya? Bentar. Aditya deh. Absen 1 kayaknya nih. Aditya Hafiz Syahputra. Siap, Bu. Ini kamu pakai baju SMA ya? Siap, iya, Bu. Nggak move on kayaknya. Oke, silakan. Dijawab nomor 5. Mohon izin, Bu, untuk menjawab nomor 5. Sebutkan dan jelaskan strategi analisis data yang diinformasikan pada materi. Analisis kualitatif dan kuantitatif data dilakukan dengan berbagai strategi yang berbeda. Strategi ini menyediakan pendekatan terorganisir ketika bekerja dengan data, yang kemudian menghasilkan urutan yang logis untuk penggunaan prosedur yang berbeda. Perlu diingat bahwa masing-masing strategi memiliki fungsi, sehingga dalam praktiknya analisis data menggunakan 2 strategi atau lebih untuk menjelaskan data.
Beberapa strateginya antara lain adalah visualisasi data, yaitu membuat gambar visual atau grafik. Yang kedua, penyelidikan data, melihat data dan mengidentifikasi apa yang terjadi dan apa yang dideskripsikan. Yang ketiga adalah analisis tren, yaitu melihat perkembangan data pada periode waktu. Yang keempat adalah estimasi, yaitu menggunakan data yang ada untuk memprediksi nilai yang muncul di masa depan. Siap, sudah Pak. Oke, itu yang tertulis ya. Saya mau ini tambahan sedikit nih. Untuk penyelidikan gitu kan, lihat data dan mengidentifikasi apa yang terjadi dan apa yang dideskripsikan. Menurutmu bagian dari penyelidikan ini itu bisa dilakukan sendiri nggak? Langsung nggak kita bisa lakukan bahwa data ini langsung kita selidiki gitu, bisa nggak? Siap, mungkin bisa Bu menggunakan beberapa metode yang cocok untuk digunakan langsung secara untuk menyelidiki. Nah, kamu ngomong metode kan, berarti harus diolah dulu datanya. Jadi kita nggak bisa langsung penyelidikan. Oke. Jadi penyelidikan kalau misalnya kita olah dulu nih datanya gitu kan, dengan metode tertentu gitu misalnya, berarti ya kita nggak bisa menyelidiki terlebih dahulu. Mau nggak mau visualisasi terlebih dahulu. Oke. Jadi kita harus lihat datanya, kemudian setidaknya bentuk tabel ya, kemudian kita lihat stasiun A ini suhunya panas terus, stasiun B ini suhunya dingin terus, karena stasiun B lihat elevasinya tinggi, jadi mau nggak mau dia pasti dingin suhunya gitu kan. Nah itu mau nggak mau kita harus lihat tabel dulu gitu, oke? Jadi nggak bisa tiga ini, penyelidikan, analisis tren dan estimasi, harus didasari oleh visualisasi. Makanya untuk strategi, hanya strategi visualisasi saja yang bisa berdiri sendiri, yang lainnya enggak. Sangat bagus ya jawabannya. Cuma diingat yang terakhir. Oke. Oke, berikutnya adalah pertanyaan ke... bentar. Pertanyaan ke-6. Jelaskan definisi analisis iklim. Oke, tadi yang nomor 1 ya. Sekarang saya ujung juga nih. Terakhir, Yasin. Silahkan jelaskan definisi analisis iklim. Baik Bu, izin menjawab Bu. Definisi analisis iklim yaitu serangkaian proses mengidentifikasi, mempelajari, serta menganalisis tentang apa yang terjadi terkait atmosfer dan laut, serta iklim dalam jangka waktu yang panjang, yang dilakukan secara terorganisir. Beberapa proses tersebut dapat berupa pengumpulan dan pengelolaan dataset iklim yang telah dikumpulkan, lalu memvisualisasikan datanya, selanjutnya menginterpretasikan kondisi iklim yang terjadi, lalu ada pula analisis hubungan antar parameter iklim, lalu selanjutnya menarik kesimpulan terkait hubungan antar parameter yang terjadi. Cukup Bu. Oke, itu analisis iklim ya, jadi terorganisir, mendetail. Nah, saya mau nanya lanjutan sedikit. Kira-kira menurutmu terorganisir ini dalam hal apa kira-kira? Izin menjawab Bu. Menurut saya terorganisir itu rangkaian untuk mencapai goals-nya tadi Bu, untuk mencapai tujuannya. Misal untuk membuat analisis perakiraan hujan, berarti kan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti mengumpulkan data, lalu selanjutnya memvisualisasikan berupa grafik ataupun tabel, lalu selanjutnya di analisis tren dan polanya, lalu selanjutnya dikategorikan, misalnya curah hujannya sedang, tinggi, ataupun rendah. Lalu selanjutnya itu kalau di BMKG itu kan dibuat petanya itu Bu, untuk infografisnya. Lalu selanjutnya setelah dibuat petanya, dianalisis singkatnya terkait penjelasan terkait peta yang dibuat. Lalu selanjutnya menyebarkan informasi tersebut kepada instansi terkait seperti
Pemda ataupun yang lainnya, atau Dinas Pertanian, lalu dan juga ke masyarakat luas. Siap, cukup, Gus. Oke, sangat bagus ya jawabannya. Nah, dalam analisis ini mau tidak mau, background-nya kedengeran nggak sih? Ada anjing ngongkong kayak. Oke, udah abaikan aja ya background-nya. Oke, jadi terorganisir ini yang pertama benar-benar kita harus lihat bahwa runtutan logika dari analisis kita itu harus jelas. Oke, karena gini, bukan apa-apa, data iklim ini dia itu sangat mendapat perhatian yang cukup besar dari zaman dulu ya. Jadi udah lama sekali data iklim ini dikumpulkan. Nah, karena data iklim ini udah dikumpulkan sejak lama, kemudian sekarang sudah dikembangkan menjadi berbagai macam data, itu banyak sekali datanya. Nah, karena data yang banyak ini kita biasanya hilaf gitu loh, hilaf. Maksudnya kita mau menganalisa yang mana nih, jadi terjadi kebingungan. Mau tidak mau, kita harus mulai belajar untuk mengorganisir proses yang mau kita lakukan gitu. Oleh karena itu tujuan itu penting. Jadi tujuannya apa gitu dulu. Agar kita tidak hilang di tengah lautan data ini. Oke? Yang berikutnya barulah kita lihat mendetailnya. Terorganisir ini yang lebih penting untuk analisis iklim. Oke, berikutnya adalah nomor 7. Bagaimana melakukan kontrol kualitas data sebelum menggunakannya untuk analisis. Oke, tadi ujung-ujung udah ya. Oke, saya nanya Rensi deh. Rensi, silakan jelaskan bagaimana melakukan kontrol kualitas data sebelum menggunakannya. Siap, Bu. Mohon izin, Bu. Izin menjelaskan pertanyaan nomor 7, bagaimana melakukan kontrol kualitas data sebelum menggunakannya untuk analisis. Proses dari mengontrol kualitas data itu diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan peralatan meteorologi standar. Standar di sini artinya kita jaga kualitas, kita jaga kondisi alat tersebut biar kualitasnya juga bagus dan berjalan dengan sesuai yang diharapkan atau tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pengukuran atau pengamatan. Untuk yang kedua, perlu disiapkan atau perlu dipastikan kalau proses pengambilan data itu dilakukan dengan baik atau sesuai yang standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, yang penting itu adalah meminimalisir tentang kesalahan input atau kesalahan memasukkan data agar tidak terjadi kesalahan di step-step berikutnya. Untuk yang keempat, kalau udah terkumpul datanya ke dataset, dilakukan pencatatan metadata untuk mengetahui sumber kesalahan ataupun kita bisa mengidentifikasi penyebab data mungkin tidak homogen atau memastikan data tersebut homogen. Untuk yang keempat, perbaikan kualitas data atau kalau misalnya ada data yang hilang, itu kita isi dengan ada caranya untuk mengisi data yang hilang atau membandingkan data dengan yang udah dipastikan itu baik. Untuk catatannya di materi tadi ada untuk mengetahui kondisi normal dari iklim suatu wilayah, data yang digunakan harus homogen. Homogen di sini artinya dataset yang memuat seluruh fluktuasi yang terjadi atau time series dari data tersebut, merefleksikan variasi dan perubahan dari unsur klimatologi yang dipresentasikan. Untuk catatan yang kedua, sebuah dataset dikatakan stasioner apabila statistiknya menunjukkan bahwa karakter time series dalam data tersebut tidak berubah dalam perubahan waktu gitu, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, kamu ambil dari sini semua ya. Nah, saya ada tambahan sedikit. Perbaikan kualitas data ini, menurutmu data yang seperti apa sih yang perlu diperbaiki? Izin, Bu, kalau misalnya data yang
diperbaiki itu misalnya kalau ada kesalahan ada keanehan dalam data tersebut, Bu. Misalnya kayak kemarin tuh saya waktu ujian sama Pak Rista ada mengidentifikasi angin, kecepatan anginnya itu melebihi 100, Bu. Sedangkan yang lainnya itu cuman ada di angka puluhan gitu, Bu. Jadi itu datanya terbilang aneh, makanya harus diperbaiki gitu. Oke, jadi itu ya perbaikan kualitas data kalau ada data-data aneh, data-data hilang kayak gitu. Tapi data hilang ini kemungkinan besar ini pengaruhnya tidak sebesar data aneh yang tadi. Jadi data-data yang sebenarnya dia salah kunting seperti itu kan, dia ada datanya, tapi tidak tepat. Ini lebih berbahaya daripada data hilang. Kalau data hilang, kita tinggal bilang aja data ini nggak ada pengamatan, kita akan lebih jujur. Tapi kalau datanya salah input, itu juga akan mengubah nanti hasil analisisnya seperti apa. Oke, jadi ini kualitas data. Jadi sebelum kalian nanti menggunakan datanya, dicek dulu ada data yang aneh nggak. Kadang-kadang data kosong itu ditulis 9999. Karena nggak ada emang pengamatan tuh nilainya 9999 gitu. Jadi semua orang udah tahu bahwa 9999 itu artinya datanya tidak ada. Atau data garis miring gitu misalnya, itu artinya datanya nggak ada. Oke, jadi di sana kalian harus lihat apakah datanya tepat apa enggak. Biasanya kalau saya sendiri cek time series dulu. Jadi saya semuanya saya blok, saya langsung bikin time seriesnya. Kalau ada yang lompat, itu saya cek. Biasanya gitu. Kalau lompatannya terlalu jauh, berarti ada data yang aneh. Atau suhu di Indonesia tiba-tiba 0 gitu. Padahal dia nggak di pegunungan Jaya, di pantai gitu misalnya. Itu kan aneh kan? Nah, itu kemungkinan perlu dicek. Apakah harus ceknya satu-satu semuanya gitu misalnya, santai aja. Lihat aja time seriesnya, nanti kelihatan kok datanya aneh apa enggak. Oke? Oke, bagus sekali ya jawabannya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. MC, mana MC? Oke, sekarang yang ke-8. Sebutkan ekstensi data digital yang sering digunakan di bidang klimatologi. Silahkan, siapa ya yang saya tunjuk ya. Ini untuk ekstensi. Sabit deh, tadi yang terakhir masuk kayaknya, masuk ruangan. Sabit, silahkan. Izin Bu, izin menjawab untuk ekstensi yang biasa digunakan di BMKG ini biasanya tuh bisa saja untuk data yang di-download itu dalam bentuk PDF, TXT atau TIFF yang berbentuk halaman web seperti data indeks Nino dan NOAA. Terus untuk data dalam dunia meteorologi dan klimatologi juga ada beberapa ekstensi yang akan sering kita temui, yaitu diantaranya .csv, .asc, .nc, .hdf, dan grip. Ekstensi ini tidak hanya bisa ditampilkan, namun juga bisa diolah kembali sesuai dengan kebutuhan. Beberapa ekstensi memuat data geografis berbarengan dengan data klimatologi sehingga memudahkan pemetaan. Seperti waktu itu juga pernah memakai data TIFF untuk membuat analisis suhu puncak. Ini tuh penting mengingat lokasi adalah satu faktor signifikan untuk kondisi cuaca dan iklim. Mungkin cukup, Bu. Oke, lokasi ya. Nah, dari data-data ekstensi data yang kamu sebutkan, mana sih ekstensi yang punya data lokasi? Data apa tuh namanya, geografis lah di antara semua ekstensi itu. Yang data geografisnya langsung bisa dipakai. Izin Bu, biasanya kalau dulu tuh pernah pakai TXT itu tuh bisa atau CSV itu bisa memuat apa di dalamnya tuh ada longitude dan latitude. Oke, ya kalau dia memuat longitude latitude sih bisa, tapi kalau nggak memuat kan nggak. Ada beberapa data itu yang memang dia built-in, jadi harus ada data geografisnya, kalau nggak dia nggak akan terbikin gitu.
Yang paling harus itu sih SHP sih. Yang pasti harus ada data geografis. Yang lain mungkin enggak, bahkan NetCDF pun mungkin enggak ada data geografis. Kalau misalnya memang bukan itu yang mau dibuat, tapi secara umum NetCDF itu pasti ada data longitude latitude-nya. Kalau untuk data-data meteorologi, tapi tidak harus. Oke, yang wajib itu ada data geografis itu SHP biasanya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Timothy. Oke, berikutnya kita masuk ke pertanyaan ke-9. Udah ke-9 aja ya. Apa keuntungan yang diperoleh dari kontrol kualitas data? Oke, saya kasih ke Zaki deh, Muhammad Zaki. Silahkan. Baik Bu, mohon izin Bu, izin menjawab. Keuntungan yang diperoleh dari kontrol kualitas data. Yang pertama, dapat menjaga standar umum. Dalam analisis klimatologi ada standar data minimum yang perlu dipenuhi untuk menjaga kualitas hasil analisis. Contohnya, untuk mengetahui kondisi rata-rata suatu wilayah, perlu adanya pengamatan selama minimal 10 tahun. Untuk mengetahui kondisi normal suatu wilayah, jumlah data yang lebih panjang, minimal 30 tahun diperlukan. Untuk mendeteksi perubahan iklim, data yang lebih panjang dipergunakan selain jumlah, syarat kualitas hasil pengamatan juga harus dipenuhi. Dengan adanya kontrol kualitas data, hasil analisis akan lebih mudah diterima. Selain itu, nilai data dalam jangka panjang dapat terjaga. Yang kedua, adanya konsistensi. Dari data dari BMKG, harus konsisten antara pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Dengan demikian, ketika user mengambil data pada waktu berbeda maupun di wilayah yang berbeda, akses data akan lebih mudah. Yang ketiga, memastikan bahwa data dapat diandalkan atau reliable. Tentu ketika menggunakan data, user berharap data dapat diandalkan. Jika kontrol kualitas data sudah dilaksanakan sesuai standar tertentu, secara nasional ataupun internasional, maka hal ini dapat dicapai. Sekian Bu. Oke, tadi pertama menjaga standar umum, menjaga konsistensi, dan memastikan bahwa data dapat diandalkan atau reliable. Nah, yang ini sih, yang paling penting ya, selain standar umum, kita benar-benar yakin kalau datanya itu bisa kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Karena tanpa adanya kualitas data gitu, nggak ada kontrol kualitas data, kita nggak ngerti apakah itu data itu benar-benar bisa dipakai atau enggak. Contoh yang umum, kalau kalian misalnya membaca tentang how to lie in statistik gitu, menggunakan statistik, bagaimana caranya berbohong menggunakan statistik, kalian akan melihat bahwa ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk menipu kesimpulan kita. Contohnya gini, saya baca sebuah paper internasional kok ini, paper internasional, dia mengatakan bahwa suatu metode pengobatan A itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada pengobatan B gitu misalnya. Dia mengambil orang-orang yang gagal ketika melakukan pengobatan B, kemudian dilakukanlah pengobatan A, kemudian dengan pengobatan A ini berhasil gitu. Tapi yang ada sampelnya hanya 3 kasus. Sedangkan di luar sana ada jutaan kasus yang terjadi. Nah, ini saya secara pribadi tidak bisa menerima kesimpulan yang terjadi. Karena 3 ini, dia mengatakan bahwa A lebih reliable dari B, harus dengan catatan bahwa ini hanya terjadi pada 3 kasus ini. Oke? Dan hal ini banyak sekali terjadi di luar sana. Bukan cuma untuk kedokteran, tapi juga untuk klimatologi. Kalau kalian sudah banyak baca jurnal, itu di klimatologi pun banyak terjadi hal-hal seperti ini. Jadi harus hati-hati, kita harus memastikan bahwa datanya itu benar-benar reliable. Jumlah dari sampel yang diambil memang sesuai dengan populasi yang ada, sehingga kesimpulan yang diambil itu sesuai dengan populasi tersebut. Nah, yang paling banyak terjadi misleading itu juga kalau kita memakai data-data berbentuk geografis. Bisa jelaskan nggak apa yang misleading kalau kita punya data geografis gitu? Agak susah sih pertanyaan ini, jadi kalau kamu misalnya bisa menjawab 10%-nya aja, saya sih oke aja sih. Nah, jadi kalau kita punya data stasiun yang banyak gitu, kalian kan mengumpulkan data stasiun nih ya? Masih proses?
Nah, itu datanya kan banyak nih. Kalau secara sampel kita lihat bahwa oh banyak gitu kan. Tapi apa yang membuat misleading kalau untuk data geografis yang membuat hasil peta kalian itu mungkin tidak tepat? Kira-kira. Ada ide nggak? Izin Bu, izin menjawab. Ntar, saya nanya Zaki. Oh, siap Bu. Ya, oke. Siap, Ya, nanti Firmansyah terakhir aja ya. Oke, Zaki gimana Zaki? Ada ide nggak? Mohon izin Bu, mungkin ketika terjadinya misleading itu dikarenakan karena kita salah input data ataupun salah dalam penulisan datanya ke aplikasi itu Bu, sehingga terjadinya misleading Bu. Sehingga cara untuk menanggulanginya itu kita harus melakukan check up kembali terhadap data yang di input sehingga tidak terjadinya misleading Bu. Seperti itu Bu. Oke, salah input. Pinter juga sih dia jawabnya. Jadi salah input dimanapun ya, baik datanya geografis maupun non-geografis gitu. Oke lah, karena janji saya 10% aja kamu jawab udah oke ya, udah nggak apa-apa. Oke, Firmansyah ada ide? Izin Bu, izin menjawab. Kalau saya sih biasanya dari ininya Bu, koordinatnya Bu. Soalnya waktu itu sempat waktu pelajaran yang pemodelan sama Parista tuh, ketika kita data modelnya tuh udah muncul, ketika kita mau visualisasikan datanya dan kita salah menentukan koordinat lokasinya, itu si hasilnya tuh malah jadi nggak sesuai ekspektasi kita gitu Bu. Ketika di data yang observasinya hasilnya misalkan adanya angin yang di atas 17 knot misalkan di datanya tuh jadi nggak ada gitu Bu. Padahal ya pas kita baca lagi ke ininya, ke data yang udah dibikinin ke Excel gitu, si datanya, data modelnya tuh ada gitu Bu, tapi ya pas dibikin visualisasinya nggak ada gitu Bu. Itu biasanya tuh Bu. Ya, Penentuan koordinatnya gitu. Ya, kita kalau misalnya data geografis ya, banyak bermain di koordinat. Yang pertama itu, misalnya koordinatnya di luar dari peta itu jadi nggak nongol. Oke. Kemudian ada juga yang lebih ini ya, maksudnya dia lebih berbahaya karena kita susah deteksinya. Jumlah titik stasiun, kerapatan titik stasiun itu nggak sama. Di Jawa itu rapat semua, di Papua itu jarang gitu misalnya kan. Ini akan membawa misleading, seakan-akan variasi di Jawa itu banyak banget. Padahal kalau kita lihat dari struktur pulau, kita lihat ya dari struktur pulau, Jawa itu kan sebuah pulau di tengahnya gunung gitulah. Papua juga pulau di tengahnya pegunungan kan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya mereka harusnya gini, kalau hujan itu harusnya mirip-mirip, jadi sekitaran pegunungan itu harusnya banyak hujannya, kemudian yang di sekitaran pantai mungkin lebih sedikit gitu, atau musimnya itu lebih panjang, musim kemaraunya kalau di pantai, kemudian kalau di agak pegunungan biasanya musim hujannya sedikit lebih panjang gitu biasanya gitu kan. Nah, dari sini kalau kerapatannya beda, nanti kesimpulan datanya juga beda. Contohnya, kalau misalnya di Papua, kita cuma punya stasiun di pantai. Ketika kalian interpolasi, yang gunung pun mengikuti pantai ini, jadi tidak tepat. Padahal di daerah pegunungan Jawijaya itu curah hujannya biasanya tinggi. Tapi karena di daerah pantai ini normalnya kayak gitu, ketika kalian interpolasi, lompat topografi itu kelihatan. Nah, yang misleading kedua, kalau topografinya berbeda. Yang berikutnya yang saya lihat, koordinat kan. Yang kedua itu adalah topografi yang biasanya akan membawa banyak misleading kalau data-data geografis. Oke, terima kasih. Firmansyah nggak usah ikut rebutan hari ini ya, karena tadi udah ada ide jawaban. Oke. Mana tadi? Terlalu Zaki sama Firmansyah. Ntar saya cek Excel saya dulu. Zaki, oke, Zaki. Dulu tadi Firmansyah kayak mana sih absennya? Oh ya di atas. Oke, Firmansyah nggak usah rebutan ya. Oke, dah kita lanjut. Ini kayaknya udah terakhir ya. Oh, belum. Nomor 9. Nomor 10 ya sekarang ya. Nomor 10. Jelaskan checklist yang perlu diikuti untuk lebih efisien dalam menganalisis. Saya kasih Karisma ini untuk pertanyaan yang ini nomor 10.
Silakan Karisma diberikan jawabannya. Ya Bu, mohon izin menjelaskan untuk checklist yang diperlukan untuk menganalisis data. Setidaknya ada 9 checklist yang perlu diikuti untuk menganalisa data. Nah, jadi checklist ini dilakukan pada saat menganalisa data, artinya sesudah data itu terkumpul, baru kita bisa men-checklist ini. Yang pertama adalah memperhatikan pola dan tren data. Jadi setelah data tersebut dikumpulkan, kemudian divisualisasikan, agar kita lebih mudah mengetahui peta-peta, bukan peta sih sebenarnya, lebih ke bentuk datanya seperti apa, nanti kita akan tahu apakah polanya itu horizontal, datar, musiman, siklis, atau ada tren, atau pola naik turun. Nah, jika suatu data itu ada tren, dan biasanya ini sering ditemukan untuk data klimatologi karena data klimatologi kan menghimpun data-data dengan jangka waktu yang lebih panjang gitu. Jadi untuk time series, untuk analisis time series biasanya ditemukan tren data ini. Nah, dari tren data tadi kita juga harus melihat pola apa yang menjelaskan data tersebut, apakah polanya naik, trennya turun, atau tidak naik dan tidak turun, seperti itu. Nah, yang kedua adalah clustering. Nah, clustering ini dilakukan dengan mengelompokkan kejadian, tempat, dan nilai yang memiliki karakteristik atau pola yang mirip. Nah, jadi dikelompokkan mana yang memiliki kemiripan antar populasinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya menghitung kejadian-kejadian penting atau serupa. Dari frekuensi dan kejadian berulang, kita dapat memberikan gambaran apa yang terjadi. Misalnya hujan yang sering itu menggambarkan pola apa, seperti itu. Nah, selanjutnya membuat kontras dan perbandingan dengan data yang mirip atau berbeda di antar populasi atau di dalam populasi data tersebut. Selanjutnya adalah memasukkan kejadian-kejadian unik yang biasanya dimasukkan kejadian-kejadian unik seperti kondisi ekstrim atau kondisi yang tidak biasa terjadi di wilayah tersebut. Kemudian untuk selanjutnya adalah menemukan faktor tersembunyi yang menyebabkan kejadian atau proses yang diinvestigasi. Apa penyebab proses tersebut? Misalnya untuk kejadian hujan, ada pola monsunal. Kemudian mungkin ada pengaruh siklon atau pengaruh SST dari fenomena ENSO dan EOD dan lain sebagainya. Dalam tahap ini diperlukan pengetahuan awal tentang kondisi yang dipelajari. Sehingga dalam analisis iklim ini seseorang harus mampu menggunakan pengetahuannya untuk mempelajari faktor tersembunyi yang ada. Lalu untuk selanjutnya mencatat hubungan antar variabel, bisa menggunakan matriks, scatter plot, atau metode lainnya untuk mempelajari hubungan di dalam data tersebut. Nah, kalau misalnya dalam beberapa data yang kita olah, yang kemarin juga pernah dipraktikkan itu, ketika kita mempunyai data di scatter, kita kan akan bisa melihat itu kecenderungan data itu antar populasinya jauh apa tidak. Kalau jauh, bisa dimungkinkan bahwa data itu heterogen. Kalau misalnya pengolahan datanya memerlukan data yang homogen, berarti data tersebut harus distasionerkan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya adalah membangun rantai logika dari bukti yang ada. Nah, ini bisa diproses dengan memahami tren dan pola yang tadi sudah dilakukan sebelumnya. Apakah tren dan pola itu nyambung atau apakah ada kejadian tertentu yang mempengaruhi tren dan pola tersebut. Apakah itu berhubungan atau nyambung atau tidak gitu. Nah, selanjutnya teknik terakhir adalah membuat koherensi konseptual atau teori melalui analisis dan pengkategorian untuk menarik kesimpulan. Nah, ini bagian terakhir dari checklist-checklist tadi yang bisa kita rangkum sehingga kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita analisis. Seperti itu, Bu. Oke, udah ya. Udah sangat baik penjelasannya. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan rebutan, tapi nggak benar-benar rebutan sih. Nanti saya batasi kalau udah berlebihan nilai kalian. Nggak mungkin kan saya kasih orang yang nilainya 100, nambah nilai lagi gitu loh.
nanti distribusi nilainya gimana. Nah, oke, yang untuk pertanyaan terakhir ya. Ini benar kan pertanyaan ke-11 atau saya salah hitung? Siap, Naru. Oke. Jelaskan beda, saya lihat di chat ya, jelaskan beda dari akurasi dan validitas. Silahkan dimulai. Oke, udah ada 6 orang. Oke, udah dihentikan ya. Oke, Karisma dulu. 2 kualitas utama yang memerlukan dataset adalah akurasi dan validitas. Akurasi mengacu pada kebenaran data, sedangkan validitas menunjukkan apakah data yang ada dapat diaplikasikan untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai yang digunakan. Nah, cepat. Oke, saya kasih Karisma. Yang pertama. Kemudian berikutnya ada sabit, kebenaran data, validitas menunjukkan apakah data dapat diaplikasikan. Oh, ini lebih simpel lagi. Tapi memang intinya kayak gitu ya, udah benar. Sabit. Oke. Nomor 2 ya itu ya. Tegar ukuran kedekatan sempurna dengan nilai sebenarnya atau nilai target. Oke, kebenaran. Kita apakah data dapat diaplikasikan untuk mencapai tujuan dari nilai-nilai yang akan digunakan. Oke. Tegar juga. Tegar prayoga. Kemudian Timothy. Kebenaran data, apakah mencapai tujuan? Kita harus mencoba kebenaran hasil yang ada di tangan. Kita pada konsistensi hasil. Oke. Kita sulit diukur karena mengacu pada kebenaran. Mudah untuk karena penting di sini adalah hasil dari hasilnya. Jadi akurat gitu ya. Valid, emang valid dan tidak valid itu memang lebih sulit untuk ditentukan. Maka dia valid apa enggak gitu kan. Oke, tadi siapa sih? Timothy. Oke, berikutnya Sultan Ali Shidik. Akurasi mengacu pada kebenaran data. Oke, sama. Sultan. Mohon izin, Bu. Ya. Untuk saya terlewat, Bu. Oh, kamu terlewat ya? Oh, di atas ini. Oh, maaf. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sorry. Oke, berarti Nur Irfan dulu ya. Berarti tadi siapa yang nomor 6 tadi? Nomor 6 Sultan. Berarti Sultan nggak dapat nih. Nur ya yang dapat ya. Oke. Oke, udah 5. Cut dulu. Ya, kayaknya. Oh ya, di atasnya. Oh, pas. Nah, oke. Sudah semua ya. Yang belakang-belakang nggak usah lah, saya koreksi. Oke, udah 5, jadi udah dapet. Sekarang saya cek apakah saya udah bener nginputnya apa enggak. Tadi yang jawab 10 pertanyaan, ada Aditya, Karisma, Firmansyah, Harasta, Zaki, Rensi, kemudian ada Rofi, Trayi, Sabit, sama Yasid, bener nggak? Siap, benar. Siap, Naru. Oke, untuk pertanyaan selesai lah ya, bagian teoritisnya. Ada yang mau didiskusikan lagi sebelum kita lanjut ke teori, ke praktek? Izin, Bu. Iya, siapa duluan nih? Tadi ada suara cewek 1, suara cowok 1. Suara cewek dulu, ladies first. Tadi siapa tadi? Ya, Asma, silahkan. Izin Bu, izin bertanya mengenai yang langkah-langkah pengumpulan data oleh BMKG itu kan setelah dari data itu kan di input ke komputer analisis dan perakiraan. Nah ya. Itu prosesnya di situ itu otomatis atau kita juga ngolah di komputer tersebut, Bu? Ya, Bu. Oke, yang tahap mana ya itu ya? Bentar, cek.
Dipraktikkan ya itu jawabannya. Yang nomor keberapa tadi? TPC server, Asma? Yang ini ya? Iya Bu, yang itu, yang nomor 4. Dari TPC server kemudian masuk ke server pusat, data satelit cuaca masuk ke server pusat, data yang masuk ke server pusat akan diatur secara sistematik dan terstruktur untuk mencegah terjadinya server down. Ini baru server down doang ini. Yang ini ya, no 5 berarti ya. Yang diolah dalam komputer analis dan perakiraan. Nah, prakteknya di pusat, kan waktu saya main-main ke situ ya, awalnya mereka langsung mengakses dari server pusat gitu, awalnya. Jadi semua data olah langsung akses server pusat gitu misalnya, untuk dianalis dan perakiraan. Tapi kendalanya waktu itu, kalau teman saya sih yang cerita, bisa sih kita langsung akses, cuma lama gitu, dan kadang-kadang karena berebutan, jadi agak lama biasanya, kadang-kadang itu di-download dulu yang diperlukan ke komputer analis dan perakiraan, yang diperlukan aja karena ini datanya banyak banget loh, ini server pusat ini kalau nggak salah 1 gedung apa itu. Nah itu nanti di-download dulu ke analis dan perakiraan, yang diperlukan aja, baru nanti di-run langsung gitu. Tapi untuk data-data yang memang banyak dan harus di-run di server, itu di-run di server. Ini menyesuaikan sih dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke, jadi nggak harus kita olah di server semua, tapi ada beberapa yang datanya yang diperlukan itu bisa di-download gitu. Menjawab nggak? Izin Bu, sebenarnya kurang paham sih Bu yang seperti bentuk PT server itu seperti apa, terus server pusat itu bentuknya kayak apa gitu Bu. Oh, kalau misalnya server dia khusus data sendiri gitu. Jadi komputer sendiri itu mencakup banyak data. Bahkan ada permodelannya juga di sana. Jadi kalau misalnya mau permodelan yang besar itu biasanya pakai server gitu. Jadi itu komputer lain ya. Nah, nanti ada komputer klien gitu. Nah, komputer analis dan perakiraan ini adalah salah satu komputer klien yang connect ke server itu. Gitu. Jadi dia bahkan komputer saya mungkin bisa connect kalau dikasih izin gitu misalnya. Jadi komputer kliennya ini gitu. Nah, semua data yang besar itu kan di server nih. Bisa aja kita connect dengan MATLAB kah, dengan Python itu langsung connect ke server itu bisa. Jadi langsung kita ngolah dan ngambil di sana gitu. Kemudian langsung keluar petanya gitu misalnya, itu bisa. Tapi pada kenyataannya tidak seindah itu gitu. Karena server ini banyak yang pakai, jadi lama gitu. Jadi kita bisa aja kalau dari komputer analis ini, kita copy dari server, jadi kita copy dari server ke komputer klien ini, kemudian diolah di komputer klien ini gitu bisa. Oke, bentuknya kayak gitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, tadi kayaknya suaranya Harasta itu yang cowok ya? Siap Bu, betul. Oke, nanya apa? Izin Bu, ini mungkin agak out of topic dari materinya Bu. Ini sebenarnya saya mau nego buat yang pertanyaan rebutan itu Bu. Jadi kan ini kan 2100 poin gitu ya Bu. Sementara kita kan ada 26 orang gitu Bu. 2100 bagi 26 setelah perhitungan saya itu maksimal di angka 80 sekian gitu Bu. 87,5. Enggak, 80,6. Oke, nah, walaupun nanti Ibu bakal ngasih poin tambahan juga di UTS atau UAS gitu kan ya Bu. Mungkin gitu Bu, ini permintaan saya gitu Bu, barangkali dibolehkan gitu. Mungkin buat soal perebutan itu ditambah gitu Bu kotanya, nggak cuma 5. Mungkin 7 atau 8 gitu Bu. Ya, saya masih ngitung-ngitung sih sebenarnya ini. Makanya saya kemarin itu bilang, ya memastikan kalian semua punya kesempatan dapat 100 gitu kan. Saya bilang kemarin, karena memang saya udah hitung memang rada kurang gitu loh. Jadi saya tahu ini agak kurang. Cuma nanti sambil jalan aja, karena saya masih pengen nambah beberapa pertanyaan di pertanyaan yang wajib. Soalnya yang wajib mungkin nggak 10 aja gitu. Jadi saya nggak langsung ngambil kuota di sini yang banyak, karena ada beberapa pertanyaan wajib yang mungkin saya tambahkan. Karena ini kan baru awal masih gampang lah ya. Tapi yang ke belakang nanti kemungkinan akan lebih banyak pertanyaannya. Makanya saya lebih ke arah situ dulu gitu. Oke? Jadi kan 20, kalau misalnya satu pertanyaan 20 per anak harusnya dapat menjawab 5 kan?
Ya, minimal 5 rebutan dan itu. Jadi 5 ini nanti saya pastikan biar semuanya dapat 5 gitu. Pengennya. Oke. Nah, mungkin saya kriteriakan 4 untuk yang wajib, kemudian yang terakhir ini, yang 1 ini yang rebutan gitu, rencananya. Jadi mungkin yang sekarang udah rebutan, nanti nggak dapat lagi atau gimana gitu. Jadi saya lebih ke pertanyaan wajib sih. Oke? Siap Bu, terima kasih Bu. Oke, Nur, gimana? Yang angkat tangan nih. Siap. Mohon izin bertanya Bu. Iya. Untuk analisis iklim kan kadang jangkanya kan panjang Bu, datanya panjang selama minimal, bahkan tadi kan ada yang 30 tahun. Nah, Ya, itu kemudian normal. kan, siap Bu. Nah, untuk saya tuh pernah Bu yang ngolah yang waktu itu tugasnya Pak Rista, lupa sih matkulnya apa Bu. Itu yang rata-rata suhu dari 30 tahun gitu Bu. Nah, untuk saya kan kebetulan ke bagian wilayah Papua. Nah, itu untuk di tahun-tahun awal, yaitu yang 10 tahun awal tuh nggak ada datanya gitu Bu. Jadi trennya itu kayak kepotong dari tengah gitu Bu. Bagaimana cara ngelihat trennya? Kemudian kalau misalkan ada juga yang stasiunnya mungkin rusak, jadi trennya itu keputus di tengah, kemudian bersambung lagi, itu cara bacanya seperti apa, dan atau mungkin ada metode yang buat bisa membaca walaupun udah terputus gitu. Gini, kita nggak bisa mengada-adakan data yang nggak ada, intinya gitu. Jadi kalau misalnya datanya udah nggak ada, ya berarti nggak ada gitu masalahnya. Makanya kita harus dukung dengan data lain, oke? Jadi data observasi udah yang memang nggak ada gitu, 10 tahun di tengah gitu hilang gitu kan. Nah ya apa boleh buat gitu. Oleh karena itu kita harus dukung dengan data lain. Pertama, dukung dengan data stasiun sekitarnya, mungkin datanya bisa diisi. Itu dukungan yang pertama, oke? Dan biasanya kalau stasiun itu juga bolong, stasiun sekitarnya biasanya juga ikut bolong. Biasanya mereka korsa gitu. Korsa biasanya. Kalau ini jelek, ya dia sebelahnya juga jelek. Biasanya gitu. Nah, dukungan pertama, kalau dukungan pertama gagal, masuk ke dukungan kedua, yaitu data-data satelit. Oke? Mungkin bisa diisi dengan data satelit. Jadi kita bisa cek aja data seberapa sih yang ada gitu. Mungkin kita cek dulu data satelitnya apakah mengikuti polanya, apakah dia perlu diangkat, datanya perlu direvisi, ataukah kita punya faktor koreksi untuk data-data satelit, barulah kita isi. Oke. Nah, untuk data satelit ini banyak data reanalisis dan satelit sih, bilang aja gitulah, atau data radar gitu misalnya. Nah, data reanalisis ini kan udah banyak. Itu bisa diambil di koordinat stasiun gitu loh. Jadi koordinat stasiun itu kita bisa gunakan untuk ekstrak data satelitnya atau data reanalisisnya. Nanti kita cek dulu apakah perlu dikoreksi atau tidak, nanti kita isi pakai data itu. Itu umumnya yang terjadi. Jadi harus didukung oleh data yang udah ada. Kalau datanya nggak ada, ya tetap aja kita bilang nggak ada gitu. Oke, jadi kita nggak bisa hanya punya data observasi yang bolong, kita ngomong bahwa normalnya kayak gini gitu misalnya, secara ideal, kita kan di kampus ya ngomongnya yang ideal-ideal aja gitu. Yang secara ideal kita nggak bisa ngomong apa-apa dengan data itu, kecuali didukung, diisi oleh data lain. Oke, yang sama, bukan diisi oleh data penduduk mengisi data iklim, itu kan nggak mungkin lah. Jadi sesama data iklim lah mengisi data itu. Suhu mengisi suhu. Kita ambil dari dari data reanalisis kebanyakan. Oke, bisa menjawab? Izin Bu, berarti semisal kan Bu terputus di tengah itu berarti tidak dilaporkan ke BMKG atau mungkin WMO ya Bu, yang internasional itu. Kita cuma melaporkan kalau nggak ada data gitu aja. Masih ya Bu. Satu-satunya yang kita laporkan adalah tidak ada data observasi. Oke, garis miring itu gunanya adalah tidak ada pengamatan. Oke, ini banyak terjadi di daerah timur sih, di Papua sih, terutama Papua sama Maluku. Tapi Maluku agak mending, Papua yang paling parah biasanya. Tapi kita juga harus paham ya, karena kondisi di sana kalian pernah tahu nggak stasiun iklim yang di Papua itu di mana aja? Itu kan Ransiki, Genyem, kayak gitu kan? Itu yang di Papua, stasiun klimatologinya itu semua di pedalaman. Jadi kalau misalnya nggak pengamatan, mungkin aja karena pengamatnya mungkin lagi nggak ada di sana, atau pengamatnya tidak cukup. Yang kedua mungkin aja pengamatnya kena malaria, kita nggak tahu.
Jadi banyak gitu loh faktornya di sana gitu. Kita nggak bisa langsung menjudge bahwa oh data di sana jelek gitu. Tapi kita harus lihat juga bahwa oh memang kondisinya kayak gitu. Jadi untuk mengatasi kondisi itu kita cari cara yaitu menggunakan data reanalisis. Oke. Ada lagi nggak yang mau didiskusikan? Ya salah satu dari kalian juga mungkin akan jatuh di sana gitu loh masalahnya. Oke. Nah. Ya, bentar. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita langsung ke ini ya, praktik. Oke, simpel yaitu membuat peta lokasi stasiun. Sejauh ini lokasi stasiun udah sampai mana progresnya? Izin Bu, sedang dikumpulkan Bu dari teman-teman. Nah, oke, jadi kalian kerjasama lah ya kalau untuk progresnya. Kemudian yang berikutnya, udah ada yang sudah mencoba script ini? Atau menggunakan script lain? Ya, Bu, sudah, Bu. Coba angkat tangan siapa yang mencoba. Angkat tangan di sini aja, digital aja. Angkat tangan digital. Apa nih yang kita lihat nih? Oke, ya. Muhammad Lutfi. Oke. Nah, yang sudah mencoba script, ada masalah nggak dari scriptnya? Atau ada yang mau didiskusikan dari scriptnya? Jujur aja saya lagi bikin scriptnya ini rada-rada ini ya, maksudnya rada-rada cepet-cepet, jadi saya tidak memperhatikan detail gitu. Mohon izin Bu. Iya, silakan. Izin Bu, kemarin saya coba tapi langsung kopas skripnya, langsung saya run. Itu nggak ada tanda seru, nggak ada tanda silang. Jadi saya pikir nggak masalah, tapi pas di run itu ada muncul masalah kalau nggak salah di import modulnya itu di Kartopi. Tapi saya berarti kamu belum Kartopai, berarti belum diinstal Kartopainya. Silahkan install dulu. Siap. Oke, jadi sering ya masalah modul ya. Kalau misalnya modulnya nggak ketemu, itu artinya belum terinstal di komputer kalian, jadi silakan install. Tapi kalau masalah installnya, ingat mungkin aja kalian lama udah nggak pakai Python, jadi di-update dulu Pythonnya. Oke, Anacondanya di-update dulu. Oke, itu dulu berarti script masih oke lah ya. Nanti kasih judul, kasih legend itu belajar sendiri aja ya. Itu kan tinggal ini aja sih plt.legend apa gitu kan simpel lah kodenya. Oke, nah untuk script oke. Terus saya perlu tanya, sebelumnya di mata kuliah lain statistik terutama kalian belajar sampai mana? Udah belajar apa aja kalau untuk statistik? Statistik kalian diajar siapa sih? Statistik yang umum sama yang terapan? Pak Nuryadi sama Pak Akbar, Bu. Oke. Sudah diajarkan apa aja di sana? Untuk yang praktiknya Pak Rista, yang teorinya Pak Akbar. Oke. Apa aja? Oke, saya sebutkan aja ya. Kalian udah belajar distribusi data? Siap, sudah, Bu. Oke, distribusi data. Kemudian ini ARIMA. Sudah, Bu. Oke, EOF, Empirical Orthogonal Function. Sudah, Bu. Oke, udah. Apa ya? Regresi, logistik, linear, dan lain sebagainya, berbagai macam regresi, udah. Ya, seenggaknya metode numerik saya ngajar sih regresi ini. Oke, kalau di statistik teorinya juga udah. Nggak ada yang jawab nih. Tadi yang Reji jawab nih, Firmansyah sama Karisma. Oke, mana? Sudah, Bu. Regresi. Sudah. Regresi udah, logistik sampai itu. Probability ada diajar nggak? Oke. Berarti ya teori-teori statistiknya udah banyak, sebanyak apa tuh namanya, udah cukup lah ya. Kemudian untuk software, ada yang mengajarkan software baru di mata kuliah sebelumnya, misalnya R. Biasanya kalau prakteknya Pak Rista biasanya R ada. Udah diajar R?
Siap ya. Ada yang ngajar CDO nggak? Enggak, Bu. Yang kemarin Saya belum, Bu. Grads, Bu, ininya. Oh, grads. Ya. Oke. Panoply, ada yang pakai Panoply? Belum, Bu. Belum, Bu. NCL? Saya belum, Bu. Oke. Nggak masalah sih, kita pakai Python aja kok semua, nggak pakai itu aja. Cuma mungkin nanti didukung CDO, kenapa? Karena saya males bikin rata-rata, bikin maksimum, minimum, rata-rata bulanan, dan segala macamnya. Itu kan skripnya panjang kalau di Python, jadi saya biasanya pakai CDO aja. Oke, nah sekarang di sini, tadi kemarin saya sudah sempat review masalah data yang akan saya gunakan, downloadnya di mana, dan lain sebagainya. Sekarang saya kasih lihat untuk software dulu ya. Kan pertama Anaconda, tapi ini dukungan aja kok, kalau kamu pakai Python pure juga nggak masalah sebenarnya. Oke, coba saya hentikan presentasi dulu. Oke, terminal. Kita spesifikkan sekarang. Oke. Kita cek ya. Yang pertama itu saya biasanya pakai NCView kalau misalnya saya ngelihat data. Tapi kita masuk ke ini dulu deh. Apa tuh namanya? Ke foldernya yang perlu saya cd volumes, kemudian hard disk, kuliahan, pad, di folder Python. Oke. Nah, di sini kan ada data ini ya, hujan bulanan. Ini saya udah upload kok di apa namanya di web di Drive. Nah, ini ya kebetulan yang ECMWF lagi ada 1950 sampai 1978, jadi saya download juga. Dan ada 1979 sampai saat ini. Nah, ini kalian install CDO biasanya langsung terinstall tuh yang namanya NCView, NCDump dan lain sebagainya. Biasanya saya ngecek headernya itu dari sini aja karena paling simpel ngerjainnya. Tapi kalian bisa juga pakai Python. 950. Oke, jadi kita bisa lihat dulu di sini. Jadi NCDump ini kita langsung bisa lihat kalau pakai H ya. Ini langsung bisa lihat dalamnya ada apa, latitude, longitude, ada hujan juga. Jadi oh ini datanya segini. Kemudian dimensinya ada berapa juga kelihatan. Waktunya ada 348, jadi 348 step. Kemudian longitude-nya ada, latitude-nya juga ada. Oke, itu. Kalau saya mau melihat awal, biasanya saya gini. Biasanya ya, CPU. Era. Kayak gini. Karena saya mau lihat bentukan datanya dulu biasanya kalau misalnya. Nih, jadi di sini. Skip this person. Oke, di sini misalnya nanti saya langsung bisa lihat, oh kayak gini bentukan datanya, tapi ini saya nggak suka. Bentar, guys. Oke, oh hujannya di sini kayak gitu. Yang saya lihat next, oh kayak gitu. Jadi langsung bentukan datanya langsung ada. Oke, software lainnya yang mirip kayak gini, ini NCView ya. Jadi kalian langsung aja, dia langsung view gitu. Untuk data-data NC, jadi agak gampang. Oke, kalau nggak mau kayak gini, kita coba Panoply. Ini yang pertama. Jadi Panoply. Oke, keluar. Oh ya, dia langsung minta. Bentar. Ini yang saya nggak suka dari Panoply. Kalau saya buka kayak gini dia males. Biasanya langsung saya buka dari cancel. Oke, kita quit aja. Kita biasanya langsung buka dari sini. Jadi kalau ada NC, misalnya saya udah install Panoply ya.
Jadi biasanya langsung klik aja di sini. Bukan ini Python. Salah. Oke. Misalnya saya langsung buka aja di sini. Nah, nanti dia langsung keluar datanya. Kalau kan apply. Ini untuk untuk menghemat waktu aja, jadi kita bisa langsung lihat bentukan datanya kayak apa gitu. Kayak gini, misalnya time series-nya tambah, nanti dia keluar hasilnya. Kalau misalnya mau lihat ininya, senternya jangan di 0, tapi 120 misalnya. 10, kemudian latitude-nya 0. Oke. Nah, kayak gitu. Nanti kan mungkin nanti bisa dipotong sih, nanti bisa dipotong kanan kirinya sih. Ini pakai ini. Mana nih? Granular regional. Oke, contohnya kayak gini. Jadi array-nya kan kita bisa lihat. Jadi langsung kita bisa lihat, oh, array kesekian, bentukan datanya kayak gini gitu. Oke. Jadi sebelum kalian ngeplot, kalian udah tahu bentukannya kayak apa. Nah, nih. Ini gunanya Panoply kalau mau pakai. Tapi kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Langsung pakai Python aja. Cuma saya kadang-kadang untuk visualisasi, kalau saya lagi buntu kan saya biasanya nggak bisa ngetik kode ya. Jadi saya pakai ini. Kalau saya lagi buntu, jadi saya langsung bisa lihat bahwa oh peta bentukannya itu bakal kayak gini. Entah pakai NCView atau pakai Panoply. Kalau saya lagi males pakai mouse atau di touchpad, ya udah saya pakai Panoply aja. Pakai NCView aja. Oke, itu kemudian yang terakhir itu CDO. CDO ini bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat di materi pendukung lainnya. Oke, ini handbooknya. Salah. Bukan. Itu untuk kekeringan. Nah, handbooknya di sini. Nah, sebelum kalian misalnya mengeksekusi CDO ini biasanya kode-kodenya di sini ya. Jadi kode-kodenya langsung bisa dibaca. Contohnya di sini. Cumulative sum, overall time step, tim cum sum, tapi di depannya harus ada CDO dulu. Jadi untuk manggil bahwa saya manggil kode-kode CDO gitu. Jadi langsung di sini udah ada. Kita yang paling gampang itu saya nggak suka enstat. Saya biasanya sukanya Sonming bukan. Yang paling sering tak pakai itu adalah anak ini. Bentar. Statistik tim min. Nah, ini yang gampang ya. Untuk mencari data paling minimum dari seluruh data gitu misalnya. Kita buka. Kita langsung cek CDO tim min era 50. Oke. Kemudian kita harus punya keluaran, nggak cuma ini doang. Jadi harus ada keluaran. Tim min era 1950.nc gitu misalnya. Ini akan terproses. Nanti akan muncul tim min era 1950. Jadi datanya langsung keluar. Ini untuk untuk data-data untuk nilai minimum dari keseluruhan data tim min ini. Kalau kita buka lewat Panoply, dia hanya akan ada satu time aja. Jadi ini nilai CH minimumnya. Yang skalanya ini kita harus ubah di sini. 05F. Nah, kenapa 0,00 karena adalah meter, jadi harus kali 1000. Ini, nah kalian langsung dapat suhu minimum seluruh data gitu, CH minimum untuk seluruh data di semua wilayah ini gitu langsung ada gitu. Jadi cepat kalau misalnya mau mengolah datanya. Kalian nggak harus pakai di Python gitu, misalnya rata-rata kemudian harus for loop lagi dan segala macam, itu kan juga lama kan ya.
Jadi kalau bisa misalnya pakai di sini aja. Jadi langsung datanya keluar, oh minimum seluruh wilayah gitu misalnya. Langsung bisa kalian petakan aja di Python. Atau mau pakai peta ini juga nggak apa-apa. Oke. Kemudian ini udah ada juga rata-rata klimatologis, jadi bulanan, rata-rata klimatologis bulanan juga sudah sempat saya buat di sini. Dan sekarang coba MCQ. Klimen 90. Langsung keluar. Oke, jadi langsung keluar di sini hasil ininya. Ini pada bulan Januari, kemudian pada bulan Februari, Maretnya seperti ini, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Januari balik ke Januari sebelumnya. Oke, jadi ini dengan satu kode aja yang ada di sini. Salah. Yang ada di sini, itu kalian udah langsung bisa, bahkan persentil juga udah bisa dibuat. Jadi kalian nggak perlu langsung masukkan data itu ke Excel lagi atau olah lagi di Python kemudian baru ngitung-hitungnya. Oke, ini hourly, daily, rata-rata harian, ada rata-rata bulanan, bisa langsung mon start aja, mon min, mon max, mon range, itu semua udah ada. Jadi tinggal pelajari aja ya. Ini yang biasa saya pakai. Jadi cuma itu aja sih, alatnya cukup dan semuanya gratis. Ini termasuk Panoply ini juga gratis. Ini dari Noah. Jadi kalau nanti kalian bikin skripsi nggak perlu bingung masalah gratis atau enggak. Kalau nanti kalian kerja, mungkin pemetaan kalian akan pakai GIS, tapi kan itu di stasiun yang menyediakan kan. Jadi nggak masalah, daripada kalian nanti bikin skripsinya pakai apa tuh namanya? Pakai barang-barang yang maksudnya software-software yang berbayar, itu banyak kok yang simple yang bisa kalian gunakan udah langsung keluar pemetaannya gitu. Meskipun ya tidak sebagus yang GIS. Yang GIS kan bisa ngasih logo apa, masukkan aja manual. Yang penting nggak apa tuh namanya ya, yang penting kalian nggak kena pembajakan software gitu. Di sini pun saya cuma memakai sekian itu untuk membantu analisis. Kembali lagi, semua alat ini adalah bantuan untuk analisis. Jadi nggak perlu terlalu harus pakai alat ini, nggak. Yang penting analisis kalian jadi, itu nggak masalah. Oke? Tapi untuk beberapa hal, contohnya ini CDO mungkin bisa untuk rata-rata, untuk EOF, untuk macam-macam lah bisa. Tapi untuk misalnya kalian nanti akan membuat indeks, kan udah pernah membuat indeks FOI pakai Python kan? Nah, kalau misalnya mau membuat indeks, itu ya udah, mau nggak mau kalian harus masukkan datanya ke Python, hitung di sana, dan lain sebagainya. Kemudian juga misalnya untuk ARIMA, untuk berbagai macam metode juga harus masuk sana, gitu. Meskipun kalian mungkin bisa pakai Minitab, tapi saya pribadi nggak terlalu suka sih pakai Minitab. Pribadi, tapi kalian mungkin suka. Jadi kalau misalnya mau pakai itu juga nggak masalah. Cuma yang nanti saya kasih contoh ya banyakan di Python, atau nanti paling ada tambahan CDO dikit. Oke. Itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Saran? Untuk software dulu. Oke, untuk data, kalian udah semuanya coba bikin akun di Copernicus? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita ke ininya, apa tuh tugas. Oke, tugas yang saya kasih untuk diselesaikan, yang pertama ubah area menjadi area seluruh Indonesia. Jadi di sini kode saya itu cuma sampai extend 90 derajat sampai 120 derajat bujur timur, 10 lintang selatan sampai 10 lintang utara. Itu aja. Jadi extendnya dirubah. Kemudian silakan bekerja sama untuk mengumpulkan data lintang dan bujur stasiun sebanyak-banyaknya. Saya bilang sebanyak-banyaknya berarti sebanyak-banyaknya ya, sebisanya kalian mengumpulkan. Kemudian buat petanya. Oke, dari petanya ini kalau contoh kalian kan lihat gede-gede sih ini ya bintangnya karena stasiun saya dikit. Tapi kalau misalnya mau dirubah menjadi sedikit lebih kecil gitu, coba lihat di size di sini.
Oke, kalian bisa masukkan 100 kah, 200 atau 50 aja kalau misalnya dia terlalu besar. Oke, berikutnya kalau mau menambah aksesoris seperti judul, legend, dan lain-lain silahkan pelajari sendiri dari internet. Saya tidak sempat untuk memikirkan hal-hal itu dan ngasih contoh, anggap aja ini latihan kreativitas. Oke, perlu dicatat, ini kan hanya dasar saja. Tapi ya ekspektasi saya sih kalian ada judulnya, ada legendnya, kalau misalnya untuk membuat nanti mempresentasikan hasil kerja kalian gitu. Ya sejelas mungkin lah. Gitu. Oke. Kemudian itu untuk latihan kreativitas lah. Kemudian seluruh kode dapat disesuaikan dengan keinginan, yang penting petanya jadi. Nah, misalnya di sini kan warnanya mungkin mau kalian rubah, atau kalian nggak suka pakai ini, pakai apa tuh namanya, pakai sungai, atau kalian cuma pengen ini apa tuh namanya, ada mungkin pengen ada batasan provinsi gitu misalnya, itu boleh. Oke. Kemudian pertama kalau pakai spider bukan YouTube, ini kan awal aja, spider juga nggak masalah kok, ini yang penting satu doang, ini doang dihilangkan nih, matplotlib inline ini dihilangkan, spider pasti jalan di sini. Oke, seluruh kode dapat disesuaikan dengan keinginan yang udah, share kode dibuat ini. Nah, kalau kalian punya kode gitu, misalnya kalian mau share, itu silakan share di sana, oke? Tapi kalau misalnya kalian nggak mau share juga nggak apa-apa, oke? Yang jelas di sini jangan diulang. Kalau misalnya udah ada kode yang sama, itu jangan diupload lagi gitu. Jadi saya tidak akan menilai bagian kode ini karena kita bukan pemrograman komputer ya, kita menilai analisisnya, wawancara. Share kode ini dilakukan dengan tujuan agar kalian bisa saling membantu kalau kesulitan gitu. Jadi kalau misalnya kalian saling membantu lah di sana. Dan kalau misalnya ada yang aneh, saya juga bisa lihat gitu. Jadi misalnya prosesnya dia jalan tapi prosesnya nggak benar gitu, misalnya kan saya bisa lihat juga. Jadi saya harapkan kerjasamanya di sini. Kalau ada error pengkodean silahkan tanya Google dulu ya. Saya membuka sisi diskusi untuk praktik, tapi kalian tanya Google dulu lah, karena biar cepat jadinya. Karena saya tidak bisa lihat komputer kalian, jadi saya ragu bisa memberikan penyelesaian yang cukup mumpuni. Kembali lagi, kalau saya nggak pegang komputernya, biasanya saya tidak terlalu bisa untuk menyelesaikannya, biasanya. Dan di sini perlu dicatat, kalian sudah melewati dua bagian yang sangat penting, yaitu pemrograman komputer dan metode numerik. Jadi saya anggap kemampuan pemrograman kita sama lah, karena saya juga bukan programmer profesional gitu. Jadi kita udah sama lah di sini. Jadi yang saya lakukan, saya bukannya mengajari kalian lagi karena saya anggap udah berada pada standar yang bagus gitu. Tapi kita diskusi aja. Jadi kalian mungkin mengisi ke saya juga mengisi ke kalian, jadi kita sama-sama aja di sini. Kalau dalam urusan kayak gini ya, jadi jangan beranggapan bahwa saya paling bisa di sini kalau untuk yang di sini, yang untuk pemrograman ini, sehingga harus mengandalkan saya aja. Nanti kalian mungkin di antara kalian gitu, ada yang berkembang mungkin lebih bagus lagi untuk coding daripada saya. Kenapa? Karena mungkin memang mau memfokuskan diri ke sana, ya silahkan gitu kan. Dan kemungkinan juga kalian kan baru belajar pengkodingan ini juga baru sebentar kan. Jadi nanti kedepannya kalian akan lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Jadi saya rasa sangat mungkin kalian akan melampaui saya di bidang ini. Jadi kita saling mengisi aja. 8. Pada pertemuan praktik berikutnya saya akan memanggil taruna secara acak untuk membahas hasil kerjanya. Ini akan dinilai sebagai ITS. Oke, seperti yang saya bilang tadi. Oke, itu untuk tugas. Ada yang mau tanya atau ada yang tidak jelas dari penjelasan saya tentang tugas ini? Oke, ada yang tidak jelas dari penjelasan saya dengan tugas ini? Kalian tahu apa yang harus dilakukan kan? Siap tahu. Oke, yang penting tahu apa yang harus dilakukan, silahkan. Oke, kalau untuk praktek gitu aja, karena ini praktek, silahkan dimulai. Kalau bisa selesai pada jam perkuliahan kan, kalian nggak perlu mikir lagi nanti kan, nggak perlu mikir nanti. Jadi untuk jam perkuliahan sekarang, sisanya itu silahkan dibuat untuk membuat tugasnya tadi. Oke?
Oke, kalau dari saya sebenarnya cukup sampai di sini karena tidak ada diskusi. Tapi saya masih buka, kalau masih ada diskusi silahkan kita diskusi saat ini aja. Kalau sudah tidak ada lagi, selesai udah. Oke? Mohon izin, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon izin, Bu. Iya, silakan. Untuk terkait legend itu saya pernah semalam coba. Cuman dia memasukkan legendnya itu setiap titiknya gitu, Bu. Misalkan saya pengennya memisahkan antara Stamet, Stagioff, sama Chaplin nih. Nah, itu tuh caranya itu gimana, Bu? Soalnya kalau misal dicoba pakai plt.legend atau legend itu semua titik dimasukin. Jadi sama-sama Stamet, tapi dimasukin semua, Bu. Gimana, Bu? Oh, entar, dimasukin semua. Itu kamu pakai, oh ya, legend terakhir gitu ya, legend gitu ya. Kan biasanya dia minta label dulu, kemudian baru masukkan legend gitu kan. Ini pakai loop aja. Kalau pemasukan untuk scatter ini, untuk lokasi stasiun kan memang satu-satu kan. Kalau yang saya pikirkan ya, kamu bisa pakai loop aja gitu. Tapi untuk bagian legendnya, mungkin kamu pisahkan dulu. Stasiun meteorologi kamu jadikan satu array, jadi satu matriks aja. Kemudian satu variabel lah, kita ngomongnya variabel aja deh. Satu variabel ini stasiun meteorologi, jadi ada longitude, latitude namanya gitu biasanya. Yang saya bayangkan ya ini ya, nama, longitude, latitude, nama, longitude, latitude kan gitu kan. Nah yang itu kamu mungkin masukkan menjadi warna biru gitu misalnya. Dan dikasih keterangan, kalau nggak salah legendnya itu bisa dikasih label deh kalau nggak salah. Nah itu stasiun meteorologi, variabel itu adalah stasiun meteorologi dengan label namanya stasiun meteorologi. Gitu. Kemudian kamu punya array satu lagi atau variabel satu lagi itu untuk stasiun klimatologi, itu satu matriks sendiri. Kemudian stasiun geofisika coba pakai satu matriks sendiri. Nah setelah dimasukkan, nanti terakhir mungkin legendnya itu bisa keluar 3, jadi stasiun meteorologi, stasiun klimatologi sesuai dengan variabel yang kamu masukkan gitu. Oke. Dicoba dulu yang itu ya, pakai for, mungkin di loop. Oke. Itu yang saya pikirkan sih. Eksekusi di lapangannya itu eksekusi di lapangan. Oke. Siap. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Izin, Bu. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Ini kan kalau di video yang di YouTube itu pas mau masuk Jupiter itu pas mau buat kernel barunya pakainya Python 3. Nah, sedangkan di saya tuh Python 2 itu berpengaruh nggak, Bu? Ini apa tuh namanya, ada sih pengaruhnya kalau Python 2 karena kadang-kadang ada beberapa perbedaan untuk Python 3 dan Python 2, cuma saya nggak hafal perbedaannya itu di sebelah mana gitu. Jadi saya konsisten di sini untuk di analisis dan prediksi iklim saya pakainya Python 3. Jadi kalau bisa pakai Python 3 ya. Berarti diubah jadi Python 3 gitu, Bu? Kamu nggak harus pakai kernel kok, nggak harus pakai kernel. Itu kan cuma apa tuh namanya? Itu cuma salah satu video yang menjelaskan berbagai hal di Python meteorologi gitu. Saya cuma untuk jadi resource aja kalau diperlukan. Tapi nggak harus kamu pakai, nggak harus. Oke? Bu, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, cukup ya sampai di sini. Cukup sampai di sini. Kita coba apa tuh namanya? Kita coba selesaikan itu. Oke. Dan perkuliahan kali ini saya tutup sampai di sini aja. Nggak usah ada perpanjangan waktu lagi, gitulah. Sisa waktunya untuk kalian mengerjakan tugasnya aja gitu. Yang penting itu tugasnya selesai kan, satu target selesai kan gitu. Oke? Atau kalian harus nongol di video ini enggak, Bu? Disiplinnya saya harus nongol di video ini sampai akhir gitu misalnya. Kayaknya enggak deh ya. Kayaknya kemarin-kemarin kita kayak gini aja. Oke, saya selesaikan sampai di sini ya. Jaga kesehatan. Yang penting jaga kesehatan, jangan stres gitu. Soalnya terakhir saya dengar di Meteo ada yang ini ya, sampai apa tuh namanya? Sampai kayaknya depresi sih anaknya.
Jadi sampai depresi, jangan kayak gitulah ya. Kalau memang butuh jalan-jalan ya udah keluar jalan aja gitu. Kesehatan kalian itu lebih penting gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalian nggak enak badan atau apa, bilang aja ke saya gitu. Jadi saya bisa sesuaikan kondisinya. Nggak usah takut sama nilai lah. Kemarin ada anak kok yang masuk rumah sakit berapa minggu itu ya. Jadi dia berapa kali pertemuan itu nggak hadir gitu. Tapi tetap lulus aja kok karena tugasnya diselesaikan semua. Jadi kalau kalian misalnya nggak enak badan atau apa, udah istirahat aja. Sekarang kan zaman pandemi, saya nggak mau kalian terbeban pikiran, terbeban fisik, oke? Ya, ya mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Saya selesaikan pertemuannya sampai sekarang. Selamat siang. Selamat siang Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Oke, silahkan. Saya juga nggak tahu ini end meeting kalau di Google Meet kayak gimana, jadi saya keluar aja ya. Siap Bu. Ya, Bu. Silahkan kerjakan tugas.